selamat datang di podcast Cokro 102, podcast SMK Negeri 4, Bandar Lampung. Aku Adinda Fatima Putri yang menjadi host pada podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang amat sangat spesial. Cluenya adalah pemenang dari lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Kita langsung aja ke bintang tamunya. Hai Kak. Hai. Boleh dong Kakak kenalin diri ke Scan Partners? Boleh. Halo semuanya, nama saya Satria Wijaya. Saya dari kelas 12 Perhotelan 2 dan saya adalah juara 1 di LKS nasional di bidang hotel reception. Oke. Kita di sini bakal nanya-nanya sama Kakak terkait lomba kompetensi siswa. Oke. Ya, pertanyaan pertama, perasaan Kakak ketika menjadi salah satu perwakilan dari lomba kompetensi siswa hingga mendapatkan medali emas, gimana sih? Perasaan saya tuh saat awalnya tuh saya jadi pilihan dari wakil SMK Negeri 4 di bidang provinsi dulu tuh udah lumayan senang sih sebenarnya. Udah menjadi pengalaman yang keren juga bagi saya. Bisa ikut ini dan itu, bisa buat pengalaman lah untuk kedepannya. Terus saya alhamdulillah juara yang provinsi, juara 1 makin senang lagi juga kan. Alhamdulillah makin bikin bangga orang tua. Terus saya juga makin senang kalau tahu saya bakal lanjut nasional. Sebenarnya sebelumnya saya nggak pernah expect bakal juara 1 di juara LKS nasional karena awalnya pernah sempat nervous juga kan ngeliat tim-tim dari provinsi lain kan lumayan besar juga. Tapi seiring jalannya waktu kayak lebih sering latihan dan akhirnya pas pengumuman kemarin di Unila juara 1, saya benar-benar udah nggak expect lagi, benar-benar bengong aja selama 5 menit itu tuh. Berarti Kakak persiapannya benar-benar yang belajar terus ya Kak ya? Iya, belajar terus. Oke, boleh dong Kakak kasih tahu persiapan sebelum Kakak lomba itu apa aja sih? Oh, jadi sebelum saya persiapan lomba itu saya pernah 1 bulan di magang di hotel di Grand Mercure Lampung sini. Jadi selama sebulan tuh saya di-push di bagian front office, di bagian reception, reservasi, back office dan lain-lain yang menyangkut dengan kegiatan lomba pokoknya. Terus saya baru di-push di sini sama beberapa guru dari sini kayak Mr. Sugeng. Saya belajar bahasa Inggris biar lebih mematapkan fasih dalam bahasa Inggrisnya lah dari sini. Berarti ada dukungan iya, dukungan dari sekolah. Ya? Ada nggak sih tips dan trik Kakak dalam untuk persiapan lomba LKS? Kalau nggak, tips and trik Kakak dalam belajar itu gimana? Kalau saya sendiri sih dalam belajar tuh ya, saya orangnya cukup fast learning. Jadi saya tuh metode belajar saya tuh melihat terus terus nanti semakin seiringnya berjalan waktu saya kayak bisa nerapin ke diri saya sendiri gitu. Jadi selama saya belajar tuh saya cukup fast learning belajarnya. Enggak yang benar-benar harus belajar terus gitu enggak? Ya, saya Senin sampai Sabtu bisa ya kan belajar di sini, Minggunya baru rest atau istirahat gitu. Tapi di rumah kadang saya belajar lagi, kayak baca-baca lagi dengan materi-materinya yang ada gitu. Tapi kalau dalam cuma 1 hari untuk Kakak refreshing itu menurut Kakak kurang nggak? Sebenarnya jelas pasti kurang lah ya. Kalau kita kan anak sekolah namanya kan, masih ada lah waktu pengen main, pengen ketemu teman-teman gitu. Apalagi punya eskul kan. Iya benar. Pasti pengen kayak nyempetin diri buat ke eskul gitu. Tapi ya walaupun kurang, tapi namanya udah dipercaya buat jadi perwakilan sekolah, apalagi perwakilan Lampung. Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Saya juga jalaninnya dengan ikhlas juga nggak apa-apa kok. Walaupun kurang juga waktu hari libur waktu itu. Kira-kira ada nggak sih harapan-harapan Kakak setelah ikut lomba LKS ini gimana? Harapan saya tuh kan saya alhamdulillah dapat beasiswa di Institut Pariwisata Trisakti. Nah, harapan saya bisa berkembang lebih bagus, lebih banyak lagi lah di Jakarta nanti di situ di kuliahnya gitu. Oh ya, kan Kakak sekarang PKL nih. Terus menjadi salah satu ketua English Conversation dan ditambah juga Kakak persiapan lomba untuk LKS itu. Cara Kakak bagi waktunya tuh gimana sih Kak? Soalnya kalau menurut saya tuh itu padat banget kan Kak. Itu cara Kakak ngebagi waktunya gimana tuh? Jadi kalau untuk PKL sempet Ibu Dewi menunda saya PKL selama 2 bulan, sekitaran 2 bulan kurang lah saya ditunda untuk PKL ya, untuk fokus ke
kegiatan pelatihan di untuk LKS ini. Tapi saya juga nggak mau hilang gitu aja sebagai ketua dari English Conversation. Iya. Jadi saya ngebagi waktu kayak kalau dari Senin sampai Jumat saya belajar untuk persiapan LKS. Tapi Sabtunya saya setengah hari aja gitu, nggak full time, nggak full day. Saya mau nyempatin waktu untuk datang ke eskul gitu kadang. Kakak merasa terganggu nggak dengan bagi-bagi waktu itu? Terganggu sih enggak, cuman kayak agak ini susah lah untuk ngebagi waktunya gimana, karena kita nyempetin ke eskul, gimana kita persiapan untuk LKS ini dan buat jadi terbaik di LKS, tapi juga nggak mau ninggalin eskulnya gitu. Jadi mungkin kebagi-bagi aja otaknya gitu, mau kemana ini mau kemana gitu. Tapi kakak kan ngebagi-bagi waktu itu, ngerasa capeknya tuh double-double gitu nggak sih kak? Kalau capek sih saya cukup bisa nahan capeknya, tapi pas udah selesai dari perlombaan ini baru kerasa semua tuh capeknya. Oh, berarti rasanya baru sekarang. Baru sekarang kerasa capeknya gitu, apalagi ditambah push PKL kan, udah mulai PKL sekarang. Jadi makin kerasa lagi capeknya sekarang. Kalau kemarin pas persiapan lomba sama bagi-bagi waktu di eskul sih saya masih nahan-nahan aja capek-capeknya, kayak udahlah nanti pas udah selesai lombanya kemarin, wah semua capeknya. Tapi alhamdulillah terbayarkan. Terbayar banget ya kak. Terbayar banget capeknya. Terus gimana sih peran guru, terus teman-teman kakak, terus keluarga kakak untuk kakak mencapai kemenangan LKS itu? Yang pastinya full support dan doa dari keluarga saya itu yang paling utama kan. Karena saya awalnya tuh sempat nggak pernah ngasih tahu keluarga kalau saya ikut lomba kompetisi ini. Jadi sebelumnya itu kakak nggak ngasih tahu? Saya diem-diem aja karena saya orangnya jarang terbuka ke keluarga kan. Sampai akhirnya saya ngasih tahu, sama waktu itu Bu Dewi juga manggil ibu saya. Jadi ibu baru tahu itu saya ikut lomba. Jadi ibu kenapa nggak bilang dari awal gitu? Enggak kok, nggak apa-apa kata saya. Terus full support dari sekolah juga pastinya, kayak memagangin saya di Grand Mercure untuk belajar lebih lanjut. Terus belajar di Mr. Sugeng juga, belajar bahasa Inggris. Terus juga Bu Insani membimbing saya di sini. Full support dari Bu Dewi juga. Terus dan pastinya teman-teman saya di eskul, teman-teman atau teman-teman kelas saya, full support saya kalau untuk buat juara di sini. Berarti supportnya benar-benar yang kayak harus menang banget nih gitu. Walau kayak berat kan, apalagi tuan rumah, tapi saya pikir udah full support gini nggak mungkin kan saya mau ngecewain gitu. Jadi saya ngasih yang terbaik bener semua. Tapi kakak ngerasa terbebani nggak sih dengan ekspektasi mereka itu? Awalnya iya, pasti saya terbebani untuk raih emas, pasti terbebani. Tapi saya mikir kayak mereka juga ngeluangin waktu, ngeluangin pikiran untuk semuanya, untuk saya juga untuk support kan. Tapi saya pada akhirnya saya juga nggak pernah terbebani kok untuk ikut LKS ini. Apalagi ekspektasi mereka yang untuk juara emas, saya nggak terbebani dan alhamdulillah saya bisa meraih. Terus ada nggak sih teman-teman kakak yang ngerese kayak ayo main aja, belajar terus gitu? Pernah nggak sih kak? Banyak gitu sih, sering. Kadang kalau saya dari pagi sampai sore saya latihan terus, malamnya kadang ada aja yang ngajak main kayak, tapi saya juga nggak enak kan nolaknya. Akhirnya saya main lah, kadang sampai malam, sampai larut malam baru pulang. Paginya saya kesini lagi, akhirnya berdampaknya nggak fokus, kadang itunya, kadang kecapean. Tapi saya juga kadang bisa ngebagi waktu untuk teman-teman juga kok, buat tetap bisa main, bersosialisasi dengan kawan-kawan, tapi juga harus tetap latihan di LKS. Keren banget sih bagi-bagi waktunya. Terus ada nggak sih seseorang yang bisa memotivasi kakak untuk ikut dalam LKS ini? Untuk motivasi sih saya gak ada orang yang bikin saya termotivasi bagi saya, karena setiap orang tuh benerannya beda-beda kan, kita nggak bisa nyamain untuk ini. Mungkin untuk sebagai pandangan atau referensi ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk motivasi sih saya lebih ke memotivasi diri saya sendiri aja sih, untuk jangan nyerah gitu aja sih paling. Ada nggak sih cara khusus kakak untuk kakak tuh tetap terus belajar gitu? Untuk cara khusus saya tetap belajar itu, walaupun untuk anak SMA, SMK kayak gitu nih, belajar tuh paling hal yang nggak enak bener kan, kadang kan kayak masih mau main lah, itulah inilah, banyak kegiatan lah. Tapi saya mikir kayak kalau saya nggak belajar, saya bisa ngecewain keluarga, guru, dan teman-teman saya yang udah support. Jadi saya selalu mikir ke situ aja setiap saya mau capek belajar, inilah itulah. Saya ingat ke belakang lagi gitu, kayak oh ini nih yang udah support saya gitu, udah ngeluangin waktu buat saya gitu, kayak guru-guru yang udah ngajarin saya ngeluangin waktu, masa sayanya nggak niat sih belajarnya gitu kan. Jadi saya ngeliat ke belakang gitu, kayak ini nih udahlah, jangan capek-capek belajar, walaupun tetap muak masih keluar semua. Berarti belajar. Kita nggak boleh terus ngeliat ke depan, tapi
sesekali ngelihat ke belakang untuk motivasi kita. Iya. Kadang kalau kita lagi pengen ngerasa down atau apa, nggak apa-apa kok untuk rest sekali gitu, berhenti sejenak tuh nggak apa-apa. Ngeliat dulu ke belakang kita gitu, ini loh teman-teman kita yang udah support di belakang kita, teman-teman kita, guru-guru kita, keluarga kita Bener. yang udah support gitu. Guys, itu bisa jadi motivasi buat kita juga Betul. tahu. Terus ada nggak sih saran-saran kakak untuk siswa-siswi di luar sana yang bercita-cita ikut dalam lomba kompetensi siswa ini? Saran-saran saya sih untuk siswa-siswi yang pengen ikut berkompetisi dalam lomba kompetisi siswa yang berikut-berikutnya itu adalah kayak tetap semangat untuk belajar ya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Menang kalah itu urusan nantilah belakangan. Yang penting kitanya bersemangat terus aja lah dulu kan. Iya, benar. Yang penting kitanya berusaha maksimal, ngasih yang terbaik gitu ke temen-temen semuanya. Karena yang support kita tuh nggak cuma satu orang ataupun dua orang gitu. Yang Iya. support kita tuh banyak. Sekolah pasti full support untuk kita semua gitu. Betul. Jadi jangan sampai menyerah lah, dan terus untuk maju untuk cita-citanya kalau pengen lebih sukses lagi, karena nggak ada yang gampang untuk nyari kesuksesan itu. Kita harus ngelihat di lingkungan kita tuh banyak yang support kita. Betul. Tetap terus maju. Terus maju tetap. Oke, sekarang partners, udah gak kerasa kita udah di penghujung acara. Oke guys, untuk kalian yang pengen ikutin kita keseruan kita terus, jangan lupa pantengin sosmed kita, ada di Instagram, TikTok, dan YouTube kita @SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Aku Adinda Fatima Putri dan Saya Satria Wijaya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.